Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Di video ini saya akan menjelaskan terkait seminar proposal saya yang berjudul Motif Bantuan Luar Negeri Jepang terhadap Myanmar melalui Japan Official Development Assistance. Baiklah, pertama-tama perkenankan saya untuk menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dibahas. Jepang dikenal sebagai negara yang sering memberikan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri yang digunakan oleh Jepang dari tahun 1954 hingga sekarang ialah dalam bentuk Official Development Assistance. Kebijakan Official Development Assistance ini terbagi atas dua jenis, yang pertama multilateral dan yang kedua itu bilateral. Bantuan bilateral itu sendiri terbagi atas tiga bentuk. Yang pertama itu loans atau bentuk pinjaman, yang kedua itu grants atau dalam bentuk hibah, dan yang terakhir itu technical cooperation atau dalam bentuk kerjasama teknis. Official Development Assistance atau ODA Jepang pertama kali diimplementasikan ke Myanmar di tahun 1962 dengan tujuan perbaikan pasca perang. Kondisi Myanmar pada saat itu sedang mengalami kudeta pertama oleh Tatmadaw atau Angkatan Bersenjata Myanmar setelah 14 tahun merdeka, yang artinya Myanmar pada saat itu sedang dipimpin oleh pemerintahan militer. 49% hingga 90% dari total ODA Jepang ke Myanmar itu diberikan dalam bentuk pinjaman. Melalui bantuan tersebut, Jepang berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Myanmar. Di tahun 1988, masyarakat Myanmar melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan militer pada saat itu. Namun, militer berhasil bertahan dengan membentuk State Law and Order Restoration Council, yang mana lembaga ini bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk perbedaan pendapat dan pemberontakan internal. Kondisi Myanmar pada saat itu sangat memburuk, dan bahkan Myanmar diberikan sanksi ekonomi oleh beberapa negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini juga yang mendorong Jepang pada akhirnya untuk memutuskan Official Development Assistance-nya itu tadi ke Myanmar di tahun 1988 tersebut. Dikutip dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Donald M. Keynes dengan judul Japan's at Relations with Military Regimes in Burma 1962 to 1991, The Kokunaika Process, ada beberapa faktor yang kemudian mendorong Jepang akhirnya memberhentikan bantuan ODA dalam bentuk pinjamannya dari Myanmar. Yang pertama yaitu karena adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh State Law and Order Restoration Council yang cukup parah pada saat kudeta berlangsung di tahun 1988 tersebut. Yang kedua, karena Myanmar tidak mampu membayar kewajiban hutang internasionalnya di tahun 1987, yang sebagian besar merupakan hutang ke Jepang. Selanjutnya di tahun 2008, Myanmar melakukan referendum terhadap konstitusi negaranya sebagai akibat ketidakstabilan dari segi ekonomi dan juga sosial. Myanmar kemudian mengadakan pemilu sebagai bentuk reformasi politik di tahun 2010 dan dimenangkan oleh pemerintahan sipil yaitu Thein Sein. Myanmar akhirnya berganti rezim kembali, yang sebelumnya dipimpin oleh pemerintahan militer, sekarang kembali dipimpin oleh pemerintahan sipil. Thein Sein sebagai presiden terpilih akhirnya membuat sebuah kebijakan yang kemudian menggeser posisi junta militer di pemerintahan. Kebijakan Thein Sein tersebut mendapat perhatian Jepang, di mana Jepang akhirnya memutuskan untuk kembali memberikan bantuan ODA-nya dalam bentuk pinjaman ke Myanmar. Dan dari sana pula hubungan bilateral antara kedua negara kembali, yang sudah sejak tahun 1988 terkesan stagnan. ODA Jepang yang kembali diberikan kepada Myanmar pasca pergantian rezim tahun 2011 meningkat pesat. Hal ini dapat terlihat dari perbandingannya dengan bantuan negara donor lain seperti Australia, Amerika Serikat, Prancis, Norwegia, Denmark, dan Inggris. Namun yang menjadi perhatian saya di sini ialah pasca pergantian rezim tahun 2011, kondisi konflik etnis Myanmar semakin memburuk dan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia pada saat itu. Thomas Quintana sebagai pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar pada saat itu diizinkan untuk berkunjung, dan Thomas melihat bahwa konflik etnis yang baru terus berlanjut dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, serangan terhadap penduduk sipil, penahanan sewenang-wenang, perekrutan tentara anak, dan lainnya. Selain konflik etnis dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Myanmar pasca pergantian rezim tahun 2011,
Myanmar sendiri juga masih belum bisa membayar hutangnya terhadap Jepang, dan bahkan Jepang pada saat itu memutuskan untuk menghapus hutang luar negeri Myanmar sebesar 2,7 miliar US dollar. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwasannya kondisi Myanmar ketika Jepang memberhentikan dan Jepang kembali memberikan ODA dalam bentuk pinjamannya itu tidak jauh berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian, yaitu mengapa Jepang memberikan bantuan luar negeri terhadap Myanmar melalui Japan Official Development Assistance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif bantuan luar negeri Jepang terhadap Myanmar melalui Japan Official Development Assistance, dan adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama, untuk menambah kepustakaan dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan bantuan luar negeri bilateral dan motif sebuah negara. Yang kedua yaitu sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait isu yang sama. Kemudian ada beberapa kajian pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan. Yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Denis T. Yasutomo yang berjudul Why At? Japan as an Eighth Great Power. Lalu yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Sarah Langer dengan judul China's Foreign Aid Policy, Motive and Method. Lalu yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Patrick Strafford dengan judul Japanese ODA to Myanmar, Resulting from the Mutual Dependence It Created. Lalu yang keempat, ada jurnal yang ditulis oleh Donald M. Sickins dengan judul Japan's Development Ambitions for Myanmar, The Problem of Economics Before Politics. Lalu yang terakhir, sebagai rujukan penulis ialah jurnal yang ditulis oleh Patrick Strafford dengan judul Japanese ODA, Diplomacy Toward Myanmar, A Test for the ODA Charter. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan ialah konsep motif bantuan luar negeri oleh John dan Paul Martinussen dan Paul Engbert Pedersen, yang menyebutkan bahwasannya ada 4 motif yang mengiringi negara donor memberikan bantuan luar negerinya. Yang pertama yaitu motif kemanusiaan dan moral, di mana motif ini menjadi dorongan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negerinya yang didasari atas tanggung jawab moral untuk membantu negara berkembang atau miskin. Selanjutnya motif politik, di mana motif ini menjadi dorongan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negerinya yang didasari atas kepentingan nasional. Yang ketiga yaitu motif ekonomi dan komersial, di mana motif ini menjadi dorongan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negerinya yang didasari atas kepentingan ekonomi, seperti memastikan akses terhadap sumber daya dan pasar di negara penerima bantuan itu terbuka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu motif pertimbangan lingkungan, di mana motif ini menjadi dorongan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negerinya yang didasari atas mengingat fenomena kemiskinan yang terjadi di negara berkembang dilihat berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, baik di negara berkembang atau secara global. Salah satu tantangan dalam persoalan kemiskinan ialah tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan terhadap sumber daya yang semakin terbatas. Oleh sebab itu, negara maju ingin berkontribusi untuk pembangunan dalam rangka melestarikan lingkungan global melalui pemberian bantuan luar negeri ke negara berkembang. Selanjutnya, metodologi penelitian ini yaitu yang pertama, pendekatan penelitiannya kualitatif dengan jenis penelitian explanative analysis dan batasan masalah dari tahun 2013 hingga 2020. Tahun 2013 dipilih karena di tahun tersebut Jepang mulai aktif kembali memberikan ODA-nya dalam bentuk pinjaman hingga tahun 2020 lalu. Selanjutnya level analisisnya yaitu negara dengan unit analisis Jepang atau lebih spesifiknya lagi motif Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri, dan unit eksplanasinya yaitu bantuan luar negeri melalui Japan Official Development Assistance. Teknik pengumpulan data tulisan ini yaitu library research dengan menggunakan data sekunder dari laman resmi Ministry of Foreign Affairs Japan melalui website mofa.go.jp, lalu kemudian dokumen resmi serta laporan resmi dan jurnal ilmiah dari website Gestor, Sage, dan lainnya. Teknik analisis data. Setelah mengumpulkan data-data tadi, penulis akan menganalisis dengan menggunakan konsep dan indikator sebagai alat bedah penelitian, di mana penulis akan menggunakan konsep motif bantuan luar negeri tadi. Selanjutnya sistematika penulisan, di mana bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 kondisi Myanmar sebagai negara penerima bantuan luar negeri, bab 3 bantuan luar negeri Jepang terhadap Myanmar, bab 4 yang berisi analisis, motif bantuan luar negeri Jepang terhadap Myanmar melalui Japan Official Development Assistance, dan bab 5 sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.